Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Malihatu Surya, NIM 3419048 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait UAS mata kuliah Produksi Penerbitan Pers kelas C. Untuk yang nomor pertama, yaitu dalam sebuah produksi penerbitan pers terdapat jenis berita, diantaranya yaitu sebagai berikut. A. Straight news atau berita langsung. Disebut berita langsung karena jarak waktu dari peristiwa terjadi dengan pengalihan dan pelaporannya berdekatan, atau prosesnya tidak lebih dari 24 jam atau tidak lebih dari 2 hari. Yang B ada deep news atau berita mendalam. Berita ini sebagai tulisan yang memuat laporan yang hendak diberitakannya memiliki nilai berita yang berat, baik dari segi fakta, pengalian data, dan dampaknya kepada masyarakat umum. Proses pengalian data untuk teks berita ini memerlukan perencanaan, persiapan yang matang, dan analisa yang mendalam. Selanjutnya yaitu C, opinion news atau berita pendapat. Jenis berita yang berdasarkan pendapat pribadi dari sudut pandang seseorang terkait suatu hal, ide kreatif, pemikiran, atau bisa juga berupa komentar terhadap suatu hal yang dianggap penting. Berita ini diambil dari figur masyarakat seperti para ahli, cendekiawan, profesor, ataupun pejabat. Yang selanjutnya yaitu D, interpretative news atau berita interpretatif. Berita yang dikembangkan dari berita langsung dengan tambahan komentar dan penilaian dari reporter atau narasumber yang berkompeten. Berita ini gabungan antara fakta dan opini reporter atau narasumber. Yang terakhir E, investigation news atau berita investigasi. Berita yang mengembangkan sebuah berita yang didasari oleh penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber. Selanjutnya yaitu nomor 2. Di tengah disrupsi perkembangan pers, lahirlah media online. Lalu, teknis dan syarat pendirian pers online seperti apa? Secara teknis, cara mendirikan atau membuat media online meliputi 2 hal, yaitu desain dan konten. Prosesnya diawali dengan penentuan nama media atau judul website atau web title, nama domain, tagline, dan logo. Sedangkan syarat utama untuk mendirikan media online, yang pertama yaitu berbadan hukum atau perusahaan pers hingga jelas alamat dan pengelolanya. Yang kedua, manajemen media dapat mengaji wartawan dengan upah minimum provinsi atau UMP. Yang ketiga yaitu menaati kode etik jurnalistik. Selanjutnya yaitu nomor 3. Setiap lembaga pers dipastikan terdapat rubrikasi, program maupun konten. Lalu bagaimana merancang rubrikasi, program atau konten dengan baik? Agar rubrikasi, program atau konten yang baik yaitu dengan menentukan pangsa pasar yang jelas. Sebab isi dan tampilan rubrik akan ditujukan kepada pembaca yang sesuai dengan sasarannya. Mempunyai isi konten yang beragam, mempunyai kerangka halaman yang dapat menjadi panduan divisi pencetak dalam menyimpan berbagai konten atau isi menjadi halaman yang menarik, dan mempunyai nama dan kod. Selain itu juga bisa dilakukan dengan cara lain seperti buat konten yang orisinil, fokus ciptakan the headline yang kuat, akurat dalam melaporkan dan mengambil informasi, menambahkan gambar dan video yang menarik, serta tulis konten pendek dan meruncing. Selanjutnya yaitu nomor 4. Apa yang diketahui tentang konvergensi media? Berikan contoh model konvergensi sebuah media. Konvergensi media adalah bergabungnya berbagai media yang sebelumnya dianggap berbeda dan terpisah yang meliputi media cetak maupun media online, seperti televisi, radio, surat kabar, dan komputer. Penggabungan berbagai bentuk isi media yang terdiri dari teks, foto, gambar, audio, video, serta animasi yang ditampilkan. Melalui teknologi digital, memungkinkan isi media dapat dikirim ke seluruh platform media, sehingga konsumen dapat menikmati melalui berbagai platform seperti telepon seluler, gawai, netbook, laptop, televisi, dan komputer. Contoh konvergensi media yang terjadi di Indonesia adalah yang terjadi pada harian Kompas, salah satu surat kabar terbesar di Indonesia. Fenomena konvergensi media membuat Kompas menelurkan surat kabar digital dengan nama kompas.com dan detik.com. Bahkan telah mengubah format penerbitannya menjadi format digital. Yang terakhir yaitu nomor 5. Dalam mendirikan sebuah lembaga pers telah diatur ketentuannya dalam UU nomor 40 tahun 1999.
Lalu, apa saja yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah lembaga pers? Adapun sejumlah syarat yang harus dimiliki sebuah perusahaan pers berstandar, yakni 1. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari badan hukum, yakni PT atau perseroan terbatas. Yang kedua, perusahaan pers wajib punya modal dasar minimal 50 juta. Biasanya untuk media online, media cetak modal lebih besar. Yang ketiga, modal yang disiapkan sekurang-kurangnya mampu mengoperasikan perusahaan dalam waktu 6 bulan. Baik, sekian jawaban terkait UAS Produksi Penerbitan Kelas C. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan harap maklum. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.